Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan kali ini aku akan ngebahas secara singkat, padat, dan jelas tentang Ratu Britania Raya, yakni Queen Elizabeth. Mulai dari biografinya, kisah cintanya, sampai kebiasaan yang dilakukan oleh sang ratu sampai bisa memiliki umur yang panjang. Dan tentunya yang terakhir, berita kematian dari sang ratu. Tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya aku makin semangat lagi membuat konten-konten yang menarik gitu ya. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Diketahui Ratu Inggris Elizabeth II meninggal pada Kamis siang waktu setempat. Ratu Elizabeth ini sebenarnya memang jarang banget gitu ya guys ya terdengar berita kalau dia ini sakit. Dan hingga kini memang belum ada pernyataan resmi dari kerajaan Inggris terkait penyebab kematian sang ratu. Hanya saja sebelum meninggal, istana itu memang terlebih dahulu gitu ya memberikan info tentang update kesehatan Ratu Elizabeth. Diketahui kabar ini muncul pertama kali saat Kamis pagi gitu ya. Jadi pihak istana ini memberitahukan bahwa dokter ini mengatakan kondisi Queen Elizabeth ini memang tengah mengkhawatirkan gitu ya. Dan harus berada di bawah pengawasan medis. Kemudian tidak berselang lama, sore hari sekitar 18.30 waktu Inggris, dinyatakan ratu terlama tersebut meninggal dunia di usianya ke-96 tahun. Bernama lengkap Elizabeth Alexandra Mary, ini lahir di pusat kota London pada 21 April 1926. Jadi Elizabeth ini diketahui dia putri tertua dan saat kecil sang ratu ini memang mendapatkan pendidikan pribadi di rumahnya sampai akhirnya di usianya ke-13 tahun sang ratu ini bertemu gitu ya dengan salah satu pangeran muda Yunani yang gagah saat berkeliling di Britannia Royal College. Kemudian setelah kejadian itu, sang ratu kembali lagi bertemu dengan kekasihnya di masa depan saat bermain Natal pada tahun 1943. Dan sejak saat itu, pasangan muda tersebut kerap saling bertukar surat cinta. Dan akhirnya Philips ini memberanikan diri gitu ya untuk melamar sang ratu melalui ayahnya Raja George ke-6. Dan saat itu diberikan izin gitu ya oleh ayahnya, tetapi dengan syarat harus nunggu dulu sampai sang putri ini berusia 21 tahun. Nah, pada saat akan menikah, banyak anggota istana ayahnya ratu yang kayaknya kurang setuju gitu ya dengan pernikahan ini. Salah satu alasannya karena katanya umurnya ratu itu masih terbilang sangat muda pada saat itu. Namun akhirnya, karena ya emang jodohnya gitu ya, akhirnya mereka ini menikah pada 20 November 1947. Nah, setelah menikah, mereka menjalankan hidup yang normal gitu ya, kayak orang biasa. Philips ini tetap kerja di Angkatan Laut Kerajaan, dan sampai akhirnya mereka ini memiliki anak gitu ya. Tetapi kehidupan mereka ini berubah 180 derajat saat ayahnya Ratu Elizabeth ini meninggal. Dan Ratu Elizabeth ini terpilih menggantikan ayahnya. Nah, Elizabeth ini menjadi ratu di usianya yang terbilang muda, yakni 25 tahun. Dan Philips ini memang harus dipaksa gitu ya untuk melepaskan karir angkatan lautnya untuk mendukung istri tercintanya menjadi seorang ratu. Yang menarik dari kisah ini adalah kisah cintanya Ratu Elizabeth dan Pangeran Philips gitu ya guys ya, yang patut diacungi jempol. Bayangin aja guys ya, itu mereka bersama-sama selama 73 tahun. Dan selama itu juga Pangeran Philips ini diketahui selalu berada di sisi Queen Elizabeth dan selalu menemani Queen Elizabeth pada semua kunjungan resmi ke luar negeri. Dan diketahui Pangeran Philips ini menemani sang istri sebanyak 251 kunjungan ke luar negeri. Sampai akhirnya pada 9 April 2021 Pangeran Philips ini meninggal ya guys ya, dan membuat ratu ini menjadi orang yang paling berduka ya, jelas aja ya, istrinya gitu ya. Dan setelah kematian suaminya, ratu ini menggambarkan kekosongan terbesar itu telah terjadi gitu ya selama hidupnya setelah kematian Pangeran Philips. Pasalnya memang diketahui Pangeran Philips ini merupakan kekuatan gitu ya terbesar yang dimiliki oleh sang ratu, sampai akhirnya sang ratu ini bisa bertahan selama ini karena diketahui juga di berbagai momen Pangeran Philips ini selalu mengatakan bahwa tugas utamanya adalah membuat ratu ini bisa bahagia gitu ya, agar ratu ini ketika memerintah kerajaan Inggris juga dengan baik dan bahagia.
Dan benar aja setelah kepergian suaminya, kesehatannya sang ratu ini dikabarkan mulai menurun gitu ya guys ya. Mulai dari Mei 2021, ratu ini memang diketahui tidak datang gitu di hari kebaktian minggu di pusat kota London karena punggungnya terkilir gitu ya. Kemudian pada 12 Oktober 2021, Queen Elizabeth juga terlihat menggunakan tongkat gitu ya saat menghadiri acara publik, dan tentunya ini merupakan kali pertama yang ia lakukan saat tampil di acara publik yang besar. Kemudian pada 20 Oktober 2021, pada saat akan berkunjung ke Irlandia Utara, Ratu ini membatalkan keberangkatannya dengan alasan medis di mana sang ratu ini disarankan untuk beristirahat. Dan benar aja keesokan harinya, 21 Oktober, istana itu mengumumkan bahwa sang ratu dibawa ke salah satu rumah sakit swasta yang berada di London untuk menginap semalaman dan memeriksa kesehatan sang ratu. Dan dalam sebuah keterangan dokter menyatakan bahwa sang ratu ini diminta gitu ya untuk merubah gaya hidupnya dengan berhenti untuk mengonsumsi koktail khas yang memang selalu diminum ratu. Keterangan ini disampaikan langsung gitu ya oleh mantan koki resmi istana, karena memang ratu ini diketahui gemar banget gitu ya minum koktail sampai 4 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, dan malam. Dan ini sudah dilakukan ratu selama beberapa dekade. Dan pada 26 Oktober 2021 dinyatakan bahwa Ratu Elizabeth ini keadaannya udah mulai membaik gitu ya, dan bisa melanjutkan tugasnya gitu ya memimpin kerajaan Inggris. Dan pada 26 Oktober 2021 dinyatakan bahwa Ratu Elizabeth ini keadaannya atau kesehatannya itu udah mulai membaik dan sudah bisa melanjutkan tugas-tugas yang ringan di istana gitu ya. Dan kemudian pada 1 November 2021 kesehatan Ratu ini memang terlihat semakin membaik karena Ratu ini diketahui sudah bisa gitu ya mengendarai mobil di sekitar rumahnya. Kemudian pada Februari 2022, sang ratu ini mengalami gejala ringan seperti pilek, tetapi walaupun begitu, ratu tetap melakukan tugas-tugas ringan di istana sampai akhirnya sang ratu ini dinyatakan positif COVID-19 dan membatalkan beberapa pertemuan. Nah, setelah dia terkena COVID-19, kemudian Maret 2022 sampai Mei awal itu Ratu itu benar-benar nggak terlihat gitu ya menghadiri acara publik apapun sampai pada tanggal 13 Mei 2022. Pada 13 Mei 2022, Ratu itu menghadiri gitu ya acara Royal Windsor Horse Show dengan sangat happy gitu ya, karena konon itu adalah salah satu acara kesukaan sang ratu. Nah, sebelum meninggal memang Ratu ini diketahui mempunyai gaya hidup yang sehat ya guys ya, dengan pola makan yang bagus. Terus kemudian Ratu juga ini memang diketahui gemar gitu ya memakan buah-buahan, terutama buah stroberi. Jadi buah stroberi itu adalah buah kesukaannya Ratu ya guys ya. Jadi Ratu itu bisa makan buah stroberi sampai 3-4 kali dalam seminggu. Terus Ratu itu juga rutin gitu ya berjalan kaki. Ini mungkin terdengar sederhana gitu ya, tapi memang ini continue gitu dilakukan Ratu di taman istana setelah jam makan siang. Dan yang paling penting, Ratu itu selalu menjaga otaknya agar tetap aktif dengan cara menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada di istana. Kemudian yang menjadi pertanyaan terakhir setelah Ratu meninggal, bagaimana sebenarnya kerajaan Inggris ke depannya gitu ya, dan siapa yang akan menggantikan Ratu. Jadi begini guys, jadi sehari sebelum pemakaman gitu ya, anak tertua Ratu yakni Pangeran Charles ini otomatis akan menjadi raja dan akan memberikan pidato pertamanya sebagai Raja Inggris dan akan mengunjungi semua daerah dalam kapasitasnya sebagai raja. Dan setelah itu proses pemakaman selesai, tentunya ada sejumlah perubahan gitu ya yang akan dilakukan ya secara bertahap, mulai dari mencetak mata uang baru yang sebelumnya bergambar Ratu Elizabeth menjadi gambar Raja Charles gitu ya. Kemudian lagu kebangsaan Inggris pun akan dirubah gitu judulnya dari God Save the Queen menjadi God Save the King gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, mulai dari biografi sederhana dari Elizabeth, terus kisah cintanya, dan kabar kematian dari sang ratu. Kita doakan semoga Ratu Elizabeth ini diterima di sisi yang maha kuasa dan kerajaan Inggris menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin itu aja guys video aku kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan buat yang udah subscribe dan mendukung channel ini, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.